Terus kemudian ada juga jenisnya yang dimanfaatkan sebagai pena kaligrafi. Halo Sobat Livi, kembali lagi di Botanicast, seri podcastnya Kebun Raya Bali. Gak terasa ya, kita udah masuk ke episode kelima. Nah, kira-kira di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Kebetulan saya ini lagi lihat-lihat sosmednya Kebun Raya Bali nih. Ada satu postingan yang menarik, yaitu tentang tumbuhan paku. Nah, mungkin Sobat Livi di rumah nih ada yang masih bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan paku, atau mungkin ada juga yang udah tahu tumbuhan paku tapi belum mendetail gitu. Nah, di podcast kali ini kita kebetulan mengundang peneliti paku yang di Kebun Raya Bali. Ada Mbak Weni. Selamat sore Mbak Weni. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Weni tentang tumbuhan paku lebih lanjut dan lebih detail. Bisa ya Mbak kita ngobrol-ngobrol santai sedikit? Iya Mbak Weni. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang paku nih. Ini kebetulan nih saya lagi lihat-lihat sosmednya Kebun Raya Bali. Ada postingan menarik tentang tanaman paku, namanya Adiantum Mbak. Dia termasuk paku ya? Iya, dia termasuk salah satu jenis paku. Nah dia itu cantik-cantik banget nih warnanya, ada warna merah. Kebetulan nih Mbak Weni bawa ya sampelnya. Ini yang namanya Adiantum ya Mbak katanya Mbak? Iya betul, jadi tanaman yang ada di depan kita ini adalah salah satu yang termasuk dalam tumbuhan paku dan namanya adalah Adiantum. Nah, Adiantum ini orang mungkin mengenalnya lebih dengan nama suplir. Oh iya. Oh ini dimaksud dengan suplir. Nah, apa namanya sebenarnya dia kan masuk golongan tumbuhan paku nih. Nah mungkin nih pendengar-pendengar Botanicast ini masih banyak yang bingung tumbuhan paku itu apa sih gitu. Apa tumbuhan yang menyerupai paku atau yang keras seperti paku atau seperti apa gitu. Dan ternyata kan ini dia punya potensi terus punya penampakan yang bagus gitu. Tumbuhan paku itu apa sih Mbak? Jadi sebenarnya tumbuhan paku itu istilah untuk suatu kelompok tumbuhan yang dia tidak menghasilkan bunga ataupun biji, tapi dia menghasilkan spora. Nah, kalau pada spora pada tumbuhan paku ini sebenarnya analog dengan biji pada tumbuhan tinggi, gitu. Oh jadi dia tuh perkembangbiakannya itu nggak dengan biji tapi dengan spora gitu ya? Salah satu cara perkembangbiakannya ya. Oke. Nah ini kan ternyata yang di depan kita ini si Adiantum ini atau suplir itu tadi dia punya potensi hias nih kan ya Mbak? Nah selain dia punya potensi hias nih, kira-kira ada apa ya manfaat lain nggak sih dari tumbuhan paku ini? Kalau tumbuhan paku manfaatnya sebenarnya banyak ya, tapi memang yang paling dikenal oleh masyarakat adalah sebagai tanaman hias. Tapi sebenarnya beberapa jenis tumbuhan paku juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Terus kemudian ada juga jenisnya yang dimanfaatkan sebagai pena kaligrafi. Terus kemudian beberapa dipakai dalam pengobatan tradisional. Terus sebagai pupuk, sebagai media tanam, sebagai sayuran gitu. Oh, sebagai salah iya, saya pernah tahu tanaman pakis ya. Iya, betul. Iya, oh itu tanaman paku ya. Nah, tadi kan berbicara si tumbuhan paku ini punya alat reproduksi yang disebut spora. Nah, itu bisa dijelasin nggak Mbak? Spora itu seperti apa? Terus nanti dia apa ya namanya berkembangnya seperti apa? Tuh dari mana gitu? Jadi sebenarnya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa spora itu analog dengan biji ya kalau pada tumbuhan tinggi. Nah, jadi sebenarnya spora itu dihasilkan dari kotak spora yang ada biasanya di bagian bawah permukaan daunnya. Jadi kalau daun paku kita balik begini, kita kan suka melihat ada seperti bintik-bintik di bagian bawah permukaan daunnya. Nah, itu sebenarnya adalah kotak sporanya dan sporanya sendiri ada di dalam kotak tadi. Nah, spora sendiri itu sebenarnya sangat kecil, ringan. Mungkin kalau kita melihat spora, kita jadi teringat tepung. Nah, tapi kita hanya bisa melihatnya dengan jelas dari mikroskop saja, karena ukurannya sangat kecil. Nah, kemudian spora ini juga bentuknya itu pada dasarnya ada dua, monolet sama trilet atau seperti segitiga. Kalau warnanya sendiri sangat beraneka ragam. Ada yang putih, ada yang kuning, kemudian ada yang coklat, dan berbagai variasi dari warna tersebut gitu.
sporanya berarti kayak tepung gitu ya, Iya. Dan dia tuh kalau misalnya masak tuh maksudnya kalau kayak biji itu kan ada yang tetap di buahnya terus ada yang berpencar. Nah, kalau spora ini seperti apa, Bu? Nah, kalau spora ini, jadi ketika dia kotak sporanya matang, dia akan berubah dari warna hijau ke arah kuning atau kecoklatan. Nah, pada saat itulah sporanium itu sudah dinyatakan matang, kemudian dia akan pecah dan melepaskan spora-spora ini. Nah, karena ini sporanya kecil dan ringan, maka ketika spora itu lepas dari kotak sporanya, dia bisa terpencar. Jadi dia mudah tertiup angin sehingga dia bisa tersebar jauh dari induknya. Oh, gitu ya. Ini saya lihat bahwa ini juga ada beberapa contoh. Betul. Spora dia, Mbak. Ini spora. Oke. Nah, ini ini spora dari Didymoclaina. Ini kita bisa lihat warnanya coklat tua ya. Terus kemudian ini ada anemia mexicana. Ini warnanya seperti anemia mexicana. Ini warnanya seperti kunyit. Terus kemudian ada Dicksonia blumei. Ini salah satu paku pohon. Ini warnanya kuning cerah. Terus kemudian ini ada Silotum nudum, warnanya putih. Gitu. Jadi warnanya sendiri sebenarnya sudah banyak dan beragam, cukup menarik gitu. Benar-benar. Saya juga baru tahu kalau ternyata warnanya bisa sebegitu beragam. Nah, Mbak, tadi kan kita udah ngomongin nih sporanya paku, terus kita kembali ke awal sedikit. Ternyata tanaman paku ini kan punya banyak potensi ya. Selain tanaman hias, dia juga bisa dikonsumsi, ternyata bisa juga jadi bahan apa tadi kerajinan tangan, betul. Nah, itu kan berarti banyak jenis yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau untuk kelompok tanaman paku ini sendiri, ada nggak sih jenis-jenis yang dilindungi gitu, yang memang sudah langka, yang memang kita nggak bisa sembarangan untuk mengambilnya? Karena kan takutnya nih dengan begitu banyak potensi, ini juga menjadikan dia rentan gitu dia. Itu gimana? Sebenarnya ada beberapa jenis tumbuhan paku yang termasuk kategori dilindungi. Salah satunya adalah jenis-jenis tumbuhan paku pohon. Nah, karena paku pohon selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, itu langsung mengambil dari alam. Karena dia kan misalnya dimanfaatkan batangnya untuk media tanam anggrek. Nah, itu kan untuk sampai dia bisa menghasilkan akar yang seperti itu kan waktunya lama ya. Jadi masyarakat lebih suka mengambilnya langsung dari alam. Terus kemudian beberapa jenis tumbuhan paku juga dipergunakan sebagai bahan obat. Nah, itu juga ada kuota-kuota tertentu untuk pengambilannya gitu. Jadi memang ada beberapa jenis tumbuhan paku yang dilindungi. Oh, gitu ya. Berarti banyak juga memang jenis-jenis tumbuhan paku itu yang langka. Nah, kira-kira kalau misalnya, ini kan berarti masyarakat lo juga udah tahu gitu ya bahwa ada banyak potensi. Kira-kira kalau tanpa mengganggu dengan yang di alam nih, terus ada alternatif lain yang sebenarnya kita bisa memperbanyak si tumbuhan paku ini? Kalau tadi Mbak ini sempat cerita dari spora, mungkin kan orang awam tuh agak kurang paham gitu ya, kapan waktunya nanti dia berspora, terus kapan kita istilahnya memanen spora itu. Nah, ada nggak sih alternatif lain yang mungkin bisa masyarakat lakukan tanpa harus mengganggu yang di alam, efisien dan cepat gitu? Jadi tadi kita sudah bahas ya bahwa spora ini merupakan salah satu cara untuk memperbanyak tumbuhan paku. Nah, sebenarnya dengan spora ini kita bisa memperbanyak tumbuhan paku dalam jumlah yang banyak. Tapi memang waktunya yang dibutuhkan lebih lama jadinya. Ada alternatif lain, yaitu beberapa jenis tumbuhan paku bisa diperbanyak dengan memisahkan rumputnya. Jadi beberapa jenis tumbuhan paku itu kan dia memiliki rimpang ya, dan biasanya dia menjalar di sekitar induknya sehingga membentuk rumpun. Nah, itu rumpun itu bisa kita pisahkan, kemudian kita pindah misalnya ke media yang lain sehingga dia bisa menjadi individu tersendiri.
Kemudian beberapa jenis tumbuhan paku juga memiliki tunas adventif atau tunas yang tumbuh di helaian daun induknya. Nah, ketika tunas tersebut semakin dewasa, tunas tersebut bisa menghasilkan akar, dia akan berat, kemudian dia bisa rebah dan menyentuh tanah. Nah, ketika dia sudah menyentuh tanah, hubungan dengan induknya biasanya putus, dia bisa menjadi individu tersendiri. Nah, itu juga bisa kita pakai sebagai perbanyakan ya. Itu. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat masih pengen menggunakan spora karena hasilnya lebih banyak, kita memang harus memastikan bahwa spora yang kita ambil itu adalah spora yang pas usianya. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di balik daun tadi, kotak sporanya. Kita pastikan bahwa dia memang sudah masak. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa dia sudah berubah warna dari hijau ke kekuningan atau kecoklatan. Nah, itu bisa kita panen, terus kemudian kita peram di suhu ruangan. Kita tempatkan di sehelai kertas begitu dengan posisi bagian daun yang memiliki sporangium itu ada di bagian bawah, kemudian kita letakkan di atas kertas, kita tutup dengan kertas lainnya. Kalau kita mengambil sporangiumnya itu memang pas, kemudian suhunya juga, iya betul. Kemudian suhu ruangannya juga pas. Dalam waktu sehari 2 hari, kotak spora tersebut akan pecah dan itu akan mengeluarkan banyak sekali spora. Nah, kita bisa memisahkan spora dengan pecahan kotak sporanya tadi, sehingga kita bisa mendapatkan spora yang seperti ini, jadi bersih dari pecahan kotak spora. Nah, ini yang bisa kita pakai sebagai bahan untuk perbanyakan gitu. Oke, kalau tadi misalnya dari rumputnya nih, itu langsung cukup ditanam di media tanah itu bisa ya? Bisa. Jadi untuk beberapa jenis tumbuhan paku yang dia menghasilkan rumput tadi, bisa kita langsung potong saja. Asalkan rumput yang kita pisahkan tadi sudah memiliki akar. Jadi jangan sampai kita kemudian memotong tapi dia tidak ada akarnya. Asalkan dia memiliki akar, kita bisa tanam di media baru. Gitu. Nah, mungkin yang agak menarik juga nih kalau dengan spora, kalau tadi rumput bisa langsung di media tanah biasa. Nah, kalau spora ini apa? Jadi kita tabur aja gitu di tanah atau ada perlakuan khusus lagi sebenarnya? Setelah kita mendapatkan spora yang bersih seperti ini, sebenarnya kita bisa menabur di media yang sudah kita siapkan. Kalau saya biasanya menggunakan cacahan akar kadaka. Jadi itu kita cincang sampai halus, kemudian kita sterilisasi dulu. Kenapa kita harus sterilisasi? Itu untuk membersihkan dari si media itu dari misalnya kemungkinan adanya spora lain, misalnya spora jamur atau spora tumbuhan paku lain yang sebenarnya kita tidak harapkan. Gitu. Nah, setelah sterilisasinya bisa misalnya dengan dipanaskan. Si medianya kita dipanaskan. Nah, setelah dia mendingin, kemudian sporanya bisa kita tabur. Tapi jangan terlalu banyak, karena nanti kalau misalnya terlalu banyak, dia akan terlalu rapat tumbuhnya. Jadi dia akan ada kompetisi. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tabur, kita tutup potnya dengan plastik. Kemudian si pot tadi kita rendam di nampan plastik berisi air. Nah, dalam waktu mungkin sekitar 2 minggu, kalau memang spora yang kita ambil tadi pas umurnya, dalam waktu 2 minggu kita sudah akan bisa melihat di dalam pot itu ada bintik-bintik hijau. Oh, si potnya ini harus di kerendam gitu ya bawahnya? Iya, jadi itu untuk menjaga kelembapan dia. Gitu. Baik. Tadi saya sempat mendengar kata-kata ada tunas adventif. Mungkin banyak teman-teman di review juga masih belum tahu tunas adventif itu yang seperti apa. Benar nggak sih kalau yang saya bilang tunas adventif itu mungkin kita bisa semua kayak cocor bebek gitu ya Mbak? Iya betul. Jadi maksudnya kalau cocor bebek itu kan dia sudah terlihat, dari situ kita bisa ambil terus jadi tumbuhan baru. Betul. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan cocor bebek. Kalau cocor bebek di bagian tepi daunnya ada anakannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi beberapa jenis tumbuhan paku juga ada yang memiliki tunas-tunas yang tumbuh di daun induknya seperti itu. Baru tahu juga mana ini. Saya pikir cuma dari cacar bebek aja, ternyata paku juga punya. Ada. Oke. Mbak nih tadi udah cerita banyak nih tentang cara-cara memperbanyak paku. Ada satu lagi nih Mbak yang ingin saya tanyakan. Untuk apa ya namanya tempat hidupnya nih paku nih. Sebenarnya dia itu kalau di alam tuh range dia hidup tuh maksudnya area dia itu tuh di mana-mana aja sih Mbak? Apa kalau saya kan tahunya mungkin banyak paku tuh di daerah dataran tinggi, yang dingin, yang sejuk. Nah sebenarnya dia tuh mulai dari mana bisa tumbuh gitu, kayak misalnya mungkin ada teman-teman yang di perkotaan atau apa juga penasaran ya sama tumbuhan paku, apakah ada juga di dataran rendah atau seperti apa tuh Mbak? Nah, jadi sebenarnya tumbuhan paku itu range hidupnya cukup lebar ya. Jadi dia bisa kita jumpai di kawasan yang pasang surut atau tepi pantai, sampai ada jenisnya yang memang dia bisa beradaptasi dengan air payau itu ada. Terus kemudian bisa sampai pada ketinggian lebih dari 2000 meter. Tapi memang jenis tertentu hanya hidup di ketinggian tertentu juga, tapi ada juga beberapa jenis lainnya yang dia memiliki range yang sangat lebar. Jadi ada jenis-jenis tumbuhan paku yang bisa kita temui di dataran rendah ada, ternyata dia juga bisa tumbuh sampai ke ketinggian gitu. Nah, buat teman-teman yang tinggal di kota, itu mungkin perlu untuk menyesuaikan juga gitu loh. Jadi tidak semua jenis tumbuhan paku yang ada di dataran tinggi itu bisa dibawa ke dataran rendah. Tapi memang ada beberapa jenis yang dia mampu beradaptasi gitu. Jadi kalau tumbuhan paku yang mau dibawa, teman-teman saya sarankan untuk mempelajari dulu gitu. Apa kebutuhannya. Kalaupun misalnya dia bisa dibawa ke dataran rendah, mungkin tidak bisa terkena panas langsung. Jadi harus indoor. Gitu. Iya, yang harus ada naungannya. Betul, gitu ya. Dan kelembapannya tetap dijaga. Oke, baik Mbak Eni, terima kasih nih untuk kesempatan kita tadi sama Pak Putri. Mudah-mudahan ada manfaat nih untuk para pendengar kita, jadi sedikit tahu banyak gitu, nambah pengetahuan kita bahwa ternyata paku itu punya banyak potensi. Terus juga ternyata dia punya range hidup yang luas, dan tadi juga sudah di tempat dijelaskan juga bagaimana sih kita bisa mencoba membiarkan paku sendiri gitu ya. Mungkin itu aja Mbak Eni, terima kasih sekali lagi. Oke Sobat Lipi, demikian tadi obrolan kita di podcast seri kelima kali ini, yaitu tentang tumbuhan paku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Lipi dimanapun berada. Jangan lupa nantikan seri Botanikes lainnya. Sampai jumpa.